Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum kitabih. Khatimatun, bermula ini suatu penutup. Qala Syihabur Ramli fi syarhi manzumat Ibnil Imad. Berkata Imam Syihab Ar-Ramli di dalam syarah Manzumah Ibnul Imad. Wa tu'raful qillatu wal kathratu bil 'adati. Dan bisa diketahui sedikit dan banyak bil adati secara adat kebiasaan. Fama yaqa'ut talaffuhu bihi wa ya'sirul ihtirazu anhu faqalilun. Fama yaqa'ut talaffuhu bihi, maka perkara najis yang terjadi berlumuran dengan perkara najis tersebut itu wa ya'sirul ihtirazu anhu, dan merasa sulit memelihara dari perkara tersebut, faqalilun, maka itu disebut najis yang sedikit. Di najis yang berlumuran seperti apa, darah nyamuk dan sulit untuk mencegahnya, untuk memeliharanya dari najis tersebut, maka kategorinya itu faqalilun, najis yang sedikit. Wa mazada fakatsirun, dan perkara yang lebih banyak maka itu disebut najis yang banyak. Di anna aslal afwi, karena sesungguhnya asal pemaafan, innama asbatnahu li ta'adzuril ihtirazi, hanya saja kami telah menetapkan atas perkara tersebut karena sulitnya memeliharanya, menjaganya. Fal yandur aidon, maka perhatikanlah juga fil farqi bainal qalili wal katsiri ilaih, di dalam perbedaan antara yang sedikit dan banyak terhadap perkara yang sulit untuk menjaganya. Wakila, dan dikatakan dalam satu makalah, al-katsiru ma balagu haddan yadharu lin-nadhiri min ghairi ta'ammulin wa im'anin. Bermula, najis yang banyak ialah najis atau perkara yang telah mencapai kepada batas yang nampak jelas untuk dilihat, min ghairi ta'ammulin wa im'anin, tanpa berpikir lagi dan tanpa meneliti lagi. Jadi orang kalau ngeliat najis yang banyak itu udah nggak usah mikir dan nggak usah diteliti, wah itu mana najis, udah kelihatan. Tapi kalau model darah kutu, darah nyamuk, itu mesti diteliti, mesti diperhatikan. Itu berarti najis yang ma'fu, najis yang dimaaf, karena sulitnya menjaga. Atau bangkai semut, sulit. Tapi kalau najis yang banyak, mudah, karena jumlahnya banyak. Wakila, dan dikatakan dalam satu makalah, innahu mazada ala dinar, sesungguhnya najis yang banyak itu perkara yang melebihi dari uang 1 dinar. Uang dinar itu uang emas. Kalau uang perak, dirham. Jadi najis yang sebesar uang logam dinar
itu disebut najis yang banyak. Wakila, dan dalam satu makalah, innahu al-kafu fasoidan, bahwasanya najis yang banyak itu ialah sebesar telapak tangan atau lebih. Jadi kalau udah sebesar telapak tangan, gede gak tuh? Maka itu disebut najis yang banyak. Wakila mazada al-kafi, dan dalam satu makalah perkara yang melebihi di atas telapak tangan. Wakila innahu ad-dirhamul bagli fasoidan, dan dalam satu makalah bahwasanya najis yang banyak ialah seukuran 1 dirham al-bagli, fasoidan atau lebih. Wakila mazada alaih, dan dalam satu makalah perkara yang melebihi di atas 1 dirham. Wakila mazada ala zufri, dan di dalam satu makalah perkara yang melebihi di atas kuku. Ini najis kalau udah melebihi kadar kuku, tapi itu najis yang banyak. Entah selesai. Al wal bagliyu ila huwa nisbatu ila mulkin, bermula yang dinamakan bagli, al bagliyu, ialah dihubungkan dengan kerajaan. Wa dirhamul bagliyu, dan bermula dirham bagli, huwa samaniyatu dawaniqo, itu adalah 8 danik. Bikhilafid dirhamit tobari, berbeda dengan dirham tobari. Fa innahu arba'atu dawaniqo, maka sesungguhnya dirham tobari adalah 4 danik. Wa dirhamul ghali, dan bermula dirham ghali, fa innahu sittatu dawaniqo, maka sesungguhnya dirham ghali ialah 6 danik. Itu ukuran mata uang zaman dulu deh, zaman kerajaan. Wasalisu, dan bermula syarat sah sholat yang ketiga, satrul aurat, menutup aurat. Bijir min tohirin, dengan materi yang suci. Yamna'u ru'yata launil basyarati, yang bisa mencegah terlihat warna kulitnya. Bi alla yu'rafu bayaduha, dengan bahwasanya tidak diketahui putihnya, min nahwi sawadiha, dari seumpama hitamnya. Jadi tertutup auratnya dengan materi yang suci, dengan baju lawon yang suci, bahan yang suci, sampai tidak nampak warna kulit, sampai warna kulitnya pun nggak nampak. Artinya apa? Kalau perempuan seumpamanya pakai mukena, mukenanya transparan, warna putih, kelihatan warna kulitnya, maka nggak sah pakai mukena yang begitu. Mesti dicari yang lebih tebal lagi. Jadi bahan apapun kalau nampak warna kulitnya dari luar, maka bukan disebut penutup aurat. Di majelis takhotub, di dalam majelis pembicaraan. Jadi kalau kita ngobrol sama dia, kalau kita bicara sama dia udah pakai penutup aurat. Tapi kita ngobrol sama dia, itu tembus. Kelihatan warna kulitnya tuh pakaian dia. Maka tidak sah menggunakan pakaian untuk sholat. Liqadirin alih, bagi orang yang mampu atasnya. Walau bi'i'arotin, dan walaupun dengan cara meminjam itu lawon. Wa ijarotin, atau dengan cara menyewa. Wa in sholla fi khalwatin, dan jikalau dia sholat di tempat yang sepi. Walau fi dhulumatin, dan walaupun dia sholat di dalam tempat yang gelap. Kan saya sholatnya di tempat yang sepi, orang kagak lihat. Tapi pakai pakaiannya transparan. Tetap enggak. Atau lampunya dimatiin biar orang kagak lihat. Lampunya matiin aja dah. Soalnya pakaian saya tipis. Tetap aja. Kalau lampunya sekira-kira dinyalain, maka nampak kulitnya. Tetap enggak sah. Wal wajibu satruha min
wal wajibu satruha, dan wajib menutupi warna kulit itu, aurat itu, min a'la, dari bagian paling atas, wajawaniba, dan bagian sisi-sisinya. Kalau kanat bihaitsu tarolahu au li ghairihi fi ruku'in au sujudin, maka jikalau sekira-kira terlihat darinya atau dari orang lain, fi ruku'in, ketika melakukan ruku, au sujudin, atau melakukan sujud, mintuqihi, daripada kerah bajunya, masalan seumpamanya, di saatih, karena gombrangnya, karena luasnya, batolat, maka batal sholatnya. Lagi ruku, Allahu Akbar, bajunya gombrang, kerah bajunya, begitu dia ruku sama orang yang di depannya, kelihatan kulitnya, pusernya kelihatan, maka batal. Atau ketika sujud, telapak kaki si perempuan nampak, dia udah pakai mukena, udah rapi, padahal dia pakai mukenanya udah yang tebal tuh. Begitu sujud sama orang yang di belakangnya, telapak kakinya kelihatan, batal. Bilangin, gak sah kamu sholat. Seumpamanya itu istri kita, adik kita, kamu sholatnya batal. Kenapa? Telapak kaki kamu terlihat sama saya, sama dia mah kagak, dia mah kagak berasa. Wa illam tarobil fa'li, dan sekalipun tidak melihat dengan secara praktek nyatanya. Wa kadza law kana dailuhu qasiran, dan begitu juga kalau keadaan ujung bajunya qasiran, pendek, bihaitsu law raka'a yartafi'u an ba'diha, dengan sekira-kira kalau dia ruku terangkat dari sebagian ujung bajunya, kata betulu, maka batal sholatnya. Kelepis, pakai kaos, begitu ruku ngangkat itu si pinggang, lepisnya turun, kaosnya ke atas, nampak itu bagian belakangnya, belahannya nampak, sering banget itu. Atau lagi sujud, pakai celana ketat, pakai kaos, begitu sujud, kaosnya turun ke bawah, celananya turun ke bawah, maka nampak belahannya, batal. Ini nggak sah sholat dengan pakaian yang pendek gitu. Kalau sekira-kira ketika melakukan ruku atau sujud, sekalipun dia melihatnya dari samping, maka tidak sah sholat. Fatab dulu idalam yatadarokhu bisatri qabla ruku'ihi la min asfalin. Maka batal tatkala dia tidak memperbaikinya dengan segera, dengan menutupinya sebelum dia melakukan rukuknya. La min asfalin, tidak dari bawahnya. Lagi sholatnya di pinggir pantai, anginnya kencang, sarungnya ketiup angin. Kalau sekira-kira dengkulnya nampak, tidak segera ditutup, maka tidak dari bawah. Kalau kana yusolli fi uluwin, maka jikalau ada orang yang sholat di bagian tempat yang tinggi, watah tahu man yaroha min zailihi, dan di bawahnya ada orang yang melihatnya daripada ujung pakaiannya, lam yadurra, maka tidak berbahaya. Ada orang sholatnya di atas meja atau di atas panggung, orang yang di bawah panggung bisa ngelihat auratnya. Oh, kelihatan tuh dia auratnya, tapi di bawah panggung atau di bawah meja itu mah nggak batal, karena sulit itu mah. Jadi kalau misalnya kalau kelihatannya dari samping sejajar, atau depan, maka batal.
Tapi kalau dia ngelihatnya dari bawah, orang sholat di atas panggung. Yang melihat dari bawah, itu mah nggak batal. Qala Syibru Malisi telah berkomentar Imam Syibru Malisi fi hasyiyatihi di dalam hasyiahnya ala nihayati Ramli atas nihaya kitab Imam Ramli wa yusannu ayyal basa ahsana thiyabihi wa yuhafidha ma'a dzalika ala ma yatajammalu bihi adatan. Dan disunahkan mengenakan pakaian yang bagus bajunya dan memperhatikan disertai dengan hal yang demikian pada perkara yang membuat bagus dengannya dengan berpakaian tersebut secara tradisi kebiasaan. Jadi kalau sholat usahakan pakai pakaian yang bagus, pakai gamis kalau bisa, pakai pakaian yang rapi, pakaian yang buat sholat, jangan yang buat main hari-hari, kecuali di perjalanan. Kalau sholat-sholat di rumah, di musola kan itu waktunya luang untuk ganti pakaian. Pakai kokoan, pakai sarungan, pakai pakaian yang rapi menurut adat tradisi kebiasaan. Walau aktaro minisna ini dan sekalipun melebihi dari 2 jenis bahan pakaian, wayatasarwalu dan memakai celana panjang, celana pangsi. Sudah pakai celana pangsi, pakai kain. Itu lebih sempurna lagi. An Malik ibni Atahiyah dari Imam Malik, waruya dan riwayatkan An Malik ibni Atahiyah dari Imam Malik bin Atahiyah, nama orang. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil. Sesungguhnya bumi memohonkan ampun kepada orang yang sholat dengan menggunakan celana panjang atau celana pangsi. Jadi pakai celana pangsi, pakai gamis atau pakai kak. Jadi itu bumi memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni orang yang sholat ini. Artinya boleh sarung, dalamnya nggak pakai apa-apa, sarungan aja. Nggak pakai celana, nggak pakai daleman, sah sholatnya. Dengan seperti itu sah sholatnya. Akan tetapi kalau dia lapisin lagi pakai celana panjang, pakai sarung, pakai celana atau pakai gamis, pakai celana panjang, maka itu sempurna. Kalau celana pendek, enggak. Yang didoakan sama bumi yang celana panjang. Celana pangsi lah. Wa aula satri al-qamisu ma'asarawil, dan bermula yang paling utama penutup itu baju gamis dan celana pangsi. Tsummal qamisu ma'al izar, kemudian baju gamis beserta sarung. Tsummar rida, kemudian jubah. Udah pakai gamis, pakai sarung, pakai celana pangsi, pakai apa tuh? Pakai jubah. Itu berarti 2 lapis, gamis juga, jubah juga. Itu yang paling sempurna, yang paling afdol sholat itu kayak gitu. Kalau di kita jarang. Tapi kalau di di Madinah atau habaib banyak yang mengamalkan pakai gamis, pakai jubah panjang, sarungan, sempurna tuh. Itu yang paling utama. Warabi'u wallahu a'lam bishawab.